Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Maulia dengan NPM 2578211. Nah, pada 3.5.5 paket tracer intermediate the TCP/IP and PC models in action. Jadi, kita akan memiliki model TCP/IP dan model pasti. Nah, jadi instruksi yang pertama, kita akan examine HTTP web traffic. Nah, di sini itu di step 1 kita akan switch from routing to smart mode. Jadi dari routing kita masuk ke mode simulation. Setelah itu kita akan pilih edit filter. Ini sudah diklik HTTP. Lalu setelahnya kita akan di step yang kedua kita akan mengenerate web HTTP traffic-nya. Jadi kita pilih perangkat web client. Sini kita akan pilih web browser, lalu kita akan carikan URL-nya, yaitu www.osi.local. Selanjutnya kita akan mengklik tombol forward ini sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Oke, ini kita perbesar aja. Nah, kita akan melihat si tampilan URL tadi ya. Kan tadi belum ada tampilannya, sekarang sudah terbuka halamannya. Nah, di sini itu terjadi karena si web client itu mulai mengirim permintaan HTTP ke web server dan menerima balasan berupa si halaman web ini. Nah, lanjut yang ke setelah ini kita akan membuka PDU ya. PDU information-nya. Ini pada kotak warna di tab ini HTTP pertama. Oke. Di sini itu tampil device web client ya. Jadi kita pilih yang masih model. Di sini kita bagian part layer pada layer ke-7. Ini kita akan di sini ada keterangannya yaitu di layer 7 itu HTTP client itu mengirimkan HTTP request ke server. Jadi si web client itu sedang meminta halaman web kepada si server. Lalu kita lanjut ke di layer keempat ini ada TCP dan source port dan si destination portnya. Jadi destination portnya itu 80 dan source portnya itu 1024 ya. Kenapa 80? Karena ini digunakan untuk layanan HTTP. Lalu yang layar ketiga ini destination IP-nya 192.168.1.254 dan source IP-nya itu 192.168.1.1. Lalu lanjut, jadi si destination IP itu dia adalah si IP tujuan, sedangkan source IP itu dia adalah IP si web client-nya. Lanjut ke layer kedua. Nah, di layer kedua ini ditampilkannya alamat MAC address tujuan dan source MAC address ya, yang fungsinya itu untuk mengirim frame di jaringan lokal. Kita buka output PDU detailsnya. Sini ada IP, TCP, dan juga HTTP. Nah, di mana kita akan melihat informasi yang sama antara IP address dan destination IP address yang berhubungan dengan si layer 3 ini yaitu network layer. Di sini di source IP-nya itu 192.168.1, destination IP-nya juga 254. Sama seperti yang ada di layer ketiga ini. Lalu kita lihat juga untuk source port dan destination portnya di layer keempat. Ini 1024, 1025, dan 80. Kita lihat di TCP sama 1025. Ya, sama ya.
Lalu ada juga kita lihat di HTTP ini, dia center tertentu www OSI lokal, di sini itu berhubungan dengan si layer ketujuh, yaitu HTTP atau dia bagian application layer. Lalu selanjutnya itu kita akan melihat event yang berikutnya. Nah, ini ya. Kita klik saja, lalu di sini hanya layer 1 yang aktif, itu karena si frame-nya kan sedang dipindahkan dari buffer dan dikirim ke media jaringan. Jadi di tahap ini tuh datanya sedang berjalan melalui jaringan. Lalu yang selanjutnya kita yang ketiga, di sini tuh ada in layer dan out layer. Jadi alamat sumber serta tujuannya out layer ini. Jadi si in layer itu web servernya menerima request dari web client, sedangkan di out layer itu si web servernya mengirim respon kembali ke web client. Nah, lalu selanjutnya ada inbound PDU dan outbound PDU. Jadi inbound PDU ini dia informasi data yang masuk ke perangkat, sedangkan outbound ini informasi data yang keluar dari perangkat. Jadi visi bagian ini, bagian inbound dan outbound ini dia dapat melihat proses data saat diterima dan saat dikirim kembali. Lalu kita lanjut melihat ke event yang terakhir ya. Nah, pada bagian ini di OSI layer dia ini kan hanya ada 2 tab, yaitu OSI layer dan inbound PDU. Jadi ketika datanya sudah sampai ke tujuan, nggak ada lagi proses pengiriman keluar, sehingga tab outbound PDU jadi ditampilkan. Selesai di yang part 1, kita lanjut ke part 2, yaitu display element of the TCP IP protocol suite. Di step pertama yaitu kita akan melihat view at di panel event. Ini kita akan menutup semua PDU-nya. Kita klikkan delete. Setelah itu di bagian sini kita akan klik show all. Ini hasilnya ini. Kalau nggak bisa, kita coba dulu. Kita coba kembali. Oke, setelah kita forward aja. Nah, jadi sini bagian muncul tuh ada DNS dan juga TCP ya tambahannya. Jadi event tambahan yang muncul tuh ada DNS dan TCP. Nah, pada simulasi saya itu ARP-nya tuh nggak muncul karena kemungkinannya alamat MAC address-nya tuh sudah tersimpan di chat ya. Nah, kita lanjut aja ke bagian yang satu ini ya, ini. Yang dimana kita akan buka si event DNS yang pertama. Ada jendela PDU-nya. Di layer 7 itu dia terlihat bahwa si DNS ini mengirim query ke DNS server. Jadi proses ini itu dilakukan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Setelah itu kita lihat output PDU detailsnya di bagian DNS query. Nah, bagian ini bagian name-nya yaitu www OSI lokalnya. Lalu selanjutnya kita buka si event DNS yang terakhir. Nah, di inbound PDU details kita lihat. Jadi di bagian DNS
transfer, yaitu pada bagian address. Di sini tuh yang tertangkap tuh si addressnya web server ya. Jadi DNS-nya tuh kembali, jadi si DNS itu dia, jadi karena jawaban DNS dikirim kembali dari server ke web client gitu. Lalu yang selanjutnya ini alamat domainnya masih lokal sama. Jadi jika sudah, lalu yang selanjutnya aja yaitu kita akan membuka event TCP setelah HTTP yang pertama. TCP yang pertama ini ya. Oke, pada bagian ini kita pilih OSI model, terus di layar 4. Nah, di bagian ini tuh kan bagian layar transport. Nah, pada bagian ini kita lihat proses TCP dalam buat koneksi antara si web client dan web server. Lalu yang selanjutnya kita akan lihat sini ada kalimat yang stabilisat, yang artinya web client dan web servernya itu sudah berhasil membentuk koneksi sehingga komunikasi HTTP-nya dapat dilakukan. Lalu yang selanjutnya itu kita akan cari event TCP yang terakhir. Jadi di layar keempat, nah di situ ada bagian proses yang berarti menunjukkan proses akhir dari komunikasi. Nah, jadi setelah penukaran data selesai, koneksi TCP-nya itu akan ditutup. Jadi tujuan event TCP terakhir adalah untuk menutup atau mengakhiri koneksi TCP antara web client dan juga web server. Jadi hal itu terjadi karena komunikasi HTTP-nya itu sudah selesai. Ya, lalu kita akan jawab si challenge question ini. Nah, pertanyaannya itu ada 2 pertanyaan ya. Jadi kita masih ada di event HTTP pada kuliah. Lalu ini kita klik aja. Setelah itu, nah di sini ada jawabannya yaitu web servernya dia ya. Jadi si web server itu dia mendengarkan permintaan web pada port 80 yang digunakan untuk layanan HTTP. Nah, lalu yang untuk menjawab pertanyaan kedua, port dari web server yang baca DNS request. Ini kita lihat di DNS. Lalu di layar 4, ya destination portnya itu adalah 53. Jadi web server yang menggunakan permintaan DNS itu ada pada port 53 yang digunakan untuk pelayanan DNS. Cukup sekian penjelasan pada bagian proses investigate the TCP/IP and OSI model in action. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.